Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah peradaban Islam atau awal mula masuknya Islam ke Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera. Selamat menyimak. Pulau Sumatera sendiri adalah pulau ke-6 terbesar di dunia dengan luas wilayahnya 473.481 km persegi yang terbagi menjadi 10 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Di mana jumlah penduduk pada Pulau Sumatera ini berjumlah sekitar 58 juta jiwa. Hal ini tidak mengherankan mengingat Pulau Sumatera adalah pulau kedua terbesar di Indonesia setelah Pulau Kalimantan. Pertumbuhan penduduk di Pulau Sumatera ini meningkat 1 juta dari tahun 2018 yang berjumlah 57 juta jiwa. Persebaran jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya pun cukup seimbang dan juga tidak berat sebelah. Bahkan di Sumatera Barat, rasio jenis kelamin penduduknya itu adalah 101 laki-laki untuk 100 perempuan, yang mana ini menandakan adanya kestabilan dari jumlah penduduknya. Dari sekian banyak provinsi di Sumatera tersebut, provinsi yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 14.799.361 jiwa. Menurut catatan sejarah, Pulau Sumatera adalah daerah pertama di Indonesia yang mendapatkan Islamisasi. Tidak diketahui secara pasti kapan dan oleh siapa agama Islam ini dibawa ke daerah Sumatera. Namun karena pada saat itu Pulau Sumatera adalah pulau yang berada di dekat pantai Selat Malaka, maka banyak kapal-kapal yang berisikan saudagar datang dari berbagai negara dengan mayoritas Muslim, seperti Arab, Persia, Gujarat, dan juga India melalui Selat Malaka ini. Sehingga Selat Malaka pun menjadi jalur sutra yang menjadi jalur penghubung bagi para pedagang di masa itu. Nah, sikap-sikap saudagar yang datang ke Indonesia tadi dianggap ramah dan taat agama oleh warga setempat. Hal inilah yang membuat banyak dari mereka menikah dan kemudian mendapatkan istri dan membuat mudah pula agama Islam masuk dan juga menyebar di Sumatera. Daerah di Sumatera yang pertama kali mendapatkan Islamisasi menurut hikayat Raja-Raja Pasai dan juga sejarah Melayu adalah daerah Barus, lalu ke daerah Lamuri di Banda Aceh, dan setelah itu ke Aru barulah menyebar ke Pasai. Kemudian pada abad ke-10 Masehi berdirilah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang memiliki daerah kekuasaan di Aceh dengan raja pertamanya yaitu Malik Ibrahim bin Mahdun. Tak lama setelahnya, raja keduanya yang bernama Merah Siluk pun masuk Islam seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam, dan ia pun bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, di mana pada mimpi itu Nabi menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat syahadat dan memberikannya nama baru yaitu Malik Al-Saleh. Ketika Ibnu Battuta, seorang pengembara dari Maroko, datang ke daerah tersebut, ia bertemu dengan Raja Samudra Pasai tadi dan menyebutkan bahwa raja yang ia temui itu sangatlah rendah hati dan juga mengalami fakir miskin serta taat dalam beragama. Kemudian ia pun menyebut Pulau Sumatera yang asal katanya adalah samudra atau lautan besar. Namun karena orang Arab tidak bisa membaca bahasa Sanskerta, jadilah disebut Sumatera dengan menggunakan huruf Shod dan To. Selain kerajaan Samudra Pasai tadi, kerajaan Islam yang muncul di daerah Sumatera kala itu adalah kerajaan Aru dan juga kerajaan Perlak yang mendapatkan Islamisasi lebih dulu dari kerajaan Samudra Pasai. Pernyataan mengenai kerajaan Aru yang ada pada pertengahan abad 13 Masehi ini didapatkan dari kunjungan Marco Polo pada tahun 1932 Masehi, di mana pada saat itu ditemukan batu nisan yang ada di kota Rantang. Sementara itu, kerajaan Perlak sepertinya sudah tidak berkuasa lagi ketika 2 abad setelahnya, Tomé Pires, seorang penjelajah dari Portugis, datang dan mengungkapkan kesaksiannya mengenai kerajaan-kerajaan di Sumatera, dan salah satunya adalah kerajaan Samudra Pasai. Namun ia tidak ada menyebutkan mengenai kerajaan Perlak tersebut. Nah, lalu apa saja sih bukti atau jejak peradaban di mana Islam masuk ke daerah Sumatera? Nah, diyakini pertama kali Islam masuk ke Indonesia atau di Sumatera tersebut melalui sebuah daerah yang bernama Barus. Hal ini karena adanya bukti sejarah atau jejak peradaban Islam di Barus sendiri yang membuat para sejarawan itu yakin akan hal ini. Salah satunya adalah adanya makam kuno yang ditemukan di daerah kompleks pemakaman Mahligai di Barus, di mana dalam batu nisan tersebut bertuliskan nama Syekh Ruknuddin yang diperkirakan wafat pada tahun 672 Masehi. Selain itu, ditemukan juga makam Syekh Usuluddin dengan panjang makamnya sekitar 7 meter. Batu nisan dari Sultan kedua Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh juga menjadi bukti akan adanya keberadaan Islam pada awal masa itu. Selain makam-makam tadi, ditemukan juga bekas benteng dan makam kuno yang banyak dipenuhi oleh pohon di daerah yang berada di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Namun sayangnya makam-makam itu tidak ditemukan lagi, bahkan makam Imam Sa'd bin Abdullah di Klumpang pun tidak ditemukan lagi. Namun buktinya terletak pada gambar yang diambil di dalam laporan JP Mukib.
Bentuk peninggalan atau jejak peradaban yang lainnya itu dilihat dengan adanya surau-surau yang digunakan untuk belajar tarekat, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Di mana pada surau-surau tersebut ditemukan buku untuk belajar. Sebagian besar karyanya adalah karya Hamzah Fansuri Syamsudiri, Pasai, Syekh Nur Al-Din Al-Raniri, dan berbagai ahli lainnya. Yang karena hal inilah, banyak sekali konsep mengenai penciptaan alam terinspirasi dari karya-karya sufi tersebut. Nah, masuknya Islam ke Indonesia, khususnya di Sumatera ini juga dapat dilihat pada konsep Masjid Raya Sumatera Barat yang mengadopsi arsitektur vernikular, di mana atapnya itu berbentuk miring dan hiasannya juga menjadi salah satu ciri khas dari konsep arsitektur ini. Salah satu hal yang mendasar yang menjadi ciri atau bukti dari adanya pengaruh Persia dan India dalam penyebaran Islam di daerah Sumatera adalah adanya gelar Syah di ujung nama-nama sultannya. Selain Syah, yang sering digunakan pada gelar sultan tersebut adalah Din, yang menjadi ciri dari bangsa Persia. Raja-raja di Sumatera juga banyak yang mempelajari agama Islam dari bangsa Persia, seperti Al-Asfahani dan Asyirazi di Pasai. Pengaruh ini juga dirasakan oleh rakyat Pasai, di mana rajanya gemar mengendarai gajah seperti kebiasaan raja-raja Islam yang ada di India. Nah, adapun tokoh-tokoh Islam di Sumatera yang berperan dalam penyebaran agama Islam ataupun dalam sisi sosial dan masyarakat, salah satunya adalah Teuku Wali Muhyiddin yang merupakan seorang dai yang berasal dari Aceh. Ia datang ke daerah Gunung Bungkuk, Sungai Serut Awi, sebuah daerah yang berada di kawasan Lematang Ulu. Salah satu jasanya adalah mengislamkan seorang penguasa dari kerajaan Sungai Serut, yaitu Ratu Agung. Nah, selain beliau, ada juga ulama lain yang menjadi tokoh Islam di Sumatera, yaitu Haji Fikir Daud yang merupakan ketua Muhammadiyah di Bintuhan. Ulama yang juga merupakan alumni pendidikan agama Islam di Tawali Parabek Sumatera Barat itu pernah mendirikan sebuah surau pada tahun 1920-an yang kini menjadi Masjid Tua Banda. Tak hanya dua tokoh tersebut, tokoh lain yang berhubungan dengan organisasi Islam adalah Syekh Muhammad Jamil Jaho yang juga dipanggil sebagai Buya Jaho, Inyak Jaho, atau Angku Jaho. Ulama yang lahir di Jaho, Sumatera Barat itu adalah salah satu ulama yang memiliki paham pembaharuan yang cukup bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran ulama kala itu. Kemudian pada tahun 1922, ia bersama Syekh Sulaiman Ar-Rusuli dan Syekh Abdul Karim Amrullah mendirikan sebuah persatuan ulama Minangkabau dan juga perguruan Islam Tawali. Kala itu berkembang menjadi sebuah madrasah yang bernama Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho dan berubah menjadi suatu organisasi Islam bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Selain itu, di Sumatera lahir pula seorang perempuan yang menjadi tokoh Islam sekaligus tokoh di bidang pendidikan dan menginspirasi banyak orang, yaitu Rahmah El Yunusiah. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan belajar agama pada Abdul Khalid Amrullah yang merupakan salah satu pendiri dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah tadi, juga kepada Tuan Pemudo dan Abdul Hamid. Jasa Rahmah di bidang pendidikan Islam adalah pendidikan sekolah diniyah putri atau Al-Madrasatul Diniyah yang merupakan hal baru bagi para perempuan masa itu. Ia pun akhirnya dikenal bukan hanya di Sumatera, namun juga sampai ke luar negeri dan banyak yang memintanya untuk mengajar di sana. Sementara itu, organisasi Islam yang ada di Sumatera, selain yang sudah disebutkan di atas tadi, ada juga organisasi yang bernama Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara yang muncul pada tahun 1935, di mana organisasi ini hadir sebagai tanggapan dari umat Islam akan situasi sosial politik dan keagamaan yang sedang berkembang. Organisasi ini juga dilatar belakangi oleh adanya kemauan untuk membentuk sistem pendidikan Islam yang lebih modern dan diatur dalam sebuah organisasi tertentu, karena pada saat itu banyak sekali perguruan Islam yang masih beragam dan tidak ada penyamaan konsep atau pandangan mengenai Islam itu sendiri. Lalu bagaimana sih keseharian umat muslim di Sumatera? Nah, sebenarnya keseharian umat muslim di sana itu tidak jauh berbeda dengan umat muslim di berbagai daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Namun, terdapat beberapa tradisi atau kebiasaan umat muslim di sana yang mungkin tidak akan ditemui di daerah lainnya. Seperti yang pertama adalah sebuah adat istiadat atau tradisi yang berkembang di daerah Medan dan kawasan Sumatera Utara lainnya, yaitu tepung tawar, di mana tradisi ini adalah salah satu kegiatan dalam acara prosesi pernikahan dalam adat Melayu. Seperti yang kita tahu, suku Melayu sendiri itu sangat banyak yang tinggal di daerah ini, sehingga tak mengherankan apabila tradisi tersebut menurun ke penduduk setempat. Yang menjadi unik, tradisi ini tidak hanya dilakukan ketika proses pernikahan saja, namun juga dipakai dalam acara-acara khitanan, syukuran, atau untuk orang muslim di sana yang akan berangkat melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu naik haji. Nah, selain tepung tawar tadi, ada juga tradisi lain yang sering dilakukan oleh umat muslim di daerah Medan ini, yaitu mandi balingo.
Nah, seperti namanya, ini adalah sebuah tradisi mandi atau membersihkan badan dengan air yang dicampur rempah-rempah tradisional, dan mereka biasanya menggunakan perasan jeruk purut. Hal ini dilakukan menjelang bulan Ramadan dengan maksud atau tujuan untuk membersihkan diri sebelum berpuasa. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya tidak ada masalah serius yang terjadi di Sumatera yang berkaitan dengan umat muslim di sana. Karena mereka cenderung hidup dalam kerukunan, meskipun tidak sedikit umat yang beragama lain hidup di daerah Sumatera tersebut, namun hal ini tidak menjadi sebuah problematika karena adanya toleransi yang tinggi antara penduduknya. Saling menghargai adalah kunci dari keberagaman yang ada di daerah Sumatera ini. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia, terutama di daerah Sumatera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.